Nah, sehubungan dengan permintaan dari piranusa.com ya, di sini beliau ingin bahwa saya hendak mereview tentang ZWCAD ya. Entah gimana bacanya ini, kalau AutoCAD kan bisa dibaca AutoCAD. Sedangkan ini mungkin lebih enaknya kita sebut dengan ZWCAD ya. Nah, di sini saya sebut ZWCAD ini sebagai AutoCAD killer karena dia berusaha memiliki kompatibilitas yang tinggi terhadap AutoCAD. Dia bisa membuka AutoCAD dari versi 2.5 sampai 2020 sampai versi 2020, dan dia lebih ringan dari AutoCAD, dia lebih cepat dari AutoCAD, dia bisa diedit di ZWCAD, begitu juga sebaliknya bisa diedit kembali oleh AutoCAD. Jadi memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi ya, jadi bisa dioperasikan di dua software, bisa diintegrasikan. Nah, kemudian loadingnya cepat, termasuk saat modeling, saat drafting juga sangat ringan sekali, sehingga ini menjadi solusi bagi Anda yang memiliki spek komputer yang pas-pasan ya. Misalkan untuk RAM 1 atau RAM 2 saja ini juga sudah sangat lancar sekali dengan prosesor apapun itu. Dan uniknya, bagi pengguna yang sudah familiar dengan AutoCAD, Anda tidak perlu banyak belajar lagi karena perintah-perintahnya, komennya itu juga sudah sama persis dengan AutoCAD ya, dan cara memilih optionnya juga sama persis dengan AutoCAD. Dan kelebihan lainnya yaitu lisensinya permanen, jadi tidak berlangganan lagi. Jika kita beli AutoCAD 2017, untuk mendapatkan 2018 maka kita harus beli lagi. Nah, sedangkan ini lisensinya permanen untuk semua versi, sehingga kita bisa upgrade kapan saja. Seandainya nanti muncul ZWCAD 2021, 2022, kita akan bisa upgrade dengan gratis sampai kapanpun. Itulah arti dari lisensi permanen. Dan harga lisensinya di sini lebih terjangkau dari AutoCAD yang lebih dulu populer. Nah, karena di sini kelebihannya berusaha menyaingi AutoCAD, untuk itu saya panggil ZWCAD sebagai AutoCAD killer. Nah, di sini mari saya review mula-mula dengan mengerjakan soal dua dimensi ya. Nah, kita buka dulu seperti apa kecepatan untuk membuka aplikasinya. Di sini kita diingatkan apakah Anda akan membuka file DWG secara default. Sementara ini saya belum gunakan default dulu ya, karena saya masih punya AutoCAD beberapa versi yang sering saya gunakan. Karena di sini tujuannya saya mereview, jadi saya klik no dulu. Tapi jika Anda memang sudah senang menggunakan ZWCAD, maka Anda bisa klik yes untuk selalu menggunakan ZWCAD sebagai pembuka dari file berformat DWG. Saya klik no dulu. Nah, hanya hitungan beberapa detik, maka ZWCAD sudah langsung siap kita operasikan. Ini jauh sangat lebih cepat daripada program AutoCAD ya. Nah, di sini perintah-perintahnya sama ya. Ikonnya juga sama dan perintahnya juga sama. Nah, di sini Anda juga bisa menggunakan template ZWCAD klasik jika Anda lebih familiar terhadap AutoCAD 2007 ya. Nah, bagi Anda user AutoCAD klasik, AutoCAD 2007 ke bawah, Anda bisa gunakan template ini ya. Nah, jika Anda ingin mengembalikan tampilan workspace ke tampilan default, Anda bisa klik ikon roda gigi ini, pengaturan, lalu kita ganti ke 2D Drafting and Annotation. Nah, ini kembali ke workspace awal ya. Selanjutnya ini saya bagi dua jendelanya ya, karena saya punya contoh soal. Nah, contoh soalnya ini.
saya akan buktikan bahwa perintah yang digunakan di ZWCAT ini sama dengan AutoCAD ya. Jadi jika Anda sudah sering melihat tutorial saya yang berhubungan dengan AutoCAD, tentu Anda sudah paham bahwa saya sudah cukup familiar dengan AutoCAD. Saya mulai dengan unit. Untuk memastikan unit, UN, enter. Nah, perintah ini persis. Precision-nya saya buat 0 saja karena saya menggunakan milimeter. Sementara ini saya belum butuh koma. Ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan, lalu klik OK. Kemudian saya akan mulai menggambar di sini ya. Saya akan mulai dari diameter 54, lingkaran dengan diameter 54. Maka saya masukkan perintahnya C, enter. Saya klik di sini. Lalu saya masuk mode diameter ya. Saya masukkan jawaban D, enter. Sehingga sekarang yang ditanyakan diameter, specify circle diameter. Maka kita masukkan 54, enter. Nah, ini 54 ya. Kemudian saya buat yang lingkaran ini radiusnya 47. C, enter. Nah, saya buat di center sini ya. Nah, untuk mengeluarkan OSNAP itu sama persis dengan AutoCAD, bisa diketik CN, enter. Nah, seperti ini. Saya klik di lingkaran sehingga dapat snap center. Kemudian karena ini soalnya radius, jadi saya tetap tentukan radius. Saya masukkan radiusnya 47 ya. Ini 47, enter. Nah, kemudian saya akan buat lingkaran yang akan jadi acuan untuk lingkaran-lingkaran kecil ini, yaitu radiusnya 37, C, enter. Nah, lalu cara kedua di AutoCAD untuk memunculkan OSNAP bisa kontrol klik kanan secara bersamaan, lalu saya pilih OSNAP yang kita kehendaki ya. Misalkan saya pilih center, saya klik lingkaran agar dapat senternya, kemudian kita masukkan radius 37, enter. Nah, kemudian di sini ada lingkaran yang diameternya 12. Saya buat dari kuadran sebelah kiri, C, enter. Saya buat dari kuadran, saya ketik saja KUA, enter. Nah, saya klik di kuadran. Kemudian saya masuk mode diameter karena yang ditanyakan diameter, D, enter. Dan di sini diameternya 12, saya input 12, enter. Nah, kemudian saya array ini sebanyak 6 ya arraynya. Perintahnya masih sama dengan AutoCAD, AR, enter. Nah, kemudian ini sedikit unik ya, jadi pengaturannya seperti AutoCAD 2007. Kita akan gunakan polar karena ini metodenya melingkar. Nah, polar seperti ini. Kemudian senternya kita klik di sini ya. Di sini menyebutkan koordinat, tapi koordinat 500,500 kita tidak tahu lokasinya di mana, sehingga saya klik saja di layar. Nah, saya akan klik senternya di sini. Dan total array-nya sebanyak 6 ya. Nah, seperti ini. Kemudian objek belum kita pilih ya. Nah, objek yang akan kita array, jadi kita pilih dulu objeknya. Kita pilih lingkaran kecil ini. Enter atau spasi untuk mengkonfirmasi. Lalu kita lihat previewnya. Nah, jika sudah oke dengan previewnya, maka klik kanan. Nah, untuk mengakhiri perintah array ya. Kemudian saya akan buat garis bantu ya. Di sini ada lingkaran yang radiusnya 100, R100 ini ya. Nah, garis ini radius 100. Saya buat dari center sini, C, enter. Saya buat dari center sini radiusnya 100, enter. Nah, kemudian di sini ada lingkaran yang radiusnya 23, tapi untuk menentukan lokasi ini, maka kita butuh garis yang sudutnya 30 derajat ke kanan dan 30 derajat ke kiri. Jadi mula-mula saya akan buat garis dengan perintah L, enter. Saya mulai dari center, lalu ke bawah, tekan F8 untuk tetap tegak lurus ya, untuk memasuki ortho mode. Lalu saya klik
hingga terlewat seperti ini. Kemudian ini saya rotasi, RO, enter. Saya pilih objeknya, enter. Saya buat base point-nya dari sini. Saya matikan auto mode ya. Nah, kemudian saya masukkan mode copy agar yang asli tertinggal, C, enter. Nah, kemudian saya rotasi sebesar 30 derajat, enter. Nah, ini jadinya ya. Kemudian yang ini saya rotasi minus 30 derajat, RO, enter. Saya pilih objeknya, enter. Lalu base point saya klik di sini. Kemudian sudut rotasinya saya buat minus 30, enter. Nah, kemudian saya buat lingkaran yang radiusnya 23 di sini. C, enter. Saya klik dari sini. Lalu radiusnya 23, enter. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya ini ada lingkaran yang radiusnya 12. C, enter. Saya klik dari sini. Lalu radiusnya 12, enter. Kemudian ini bisa kita copy ke kanan ya. Nah, jadi saya seleksi dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu CO, enter. Saya klik dari sini ke sini. Nah, enter untuk mengakhiri. Kemudian untuk garis luarnya kita bisa gunakan circle ya. Jadi ini garis bantu yang sudah tidak terpakai, boleh saya hapus. Ini saya hapus, ini saya hapus. Kemudian saya akan buat dengan circle, C, enter. Saya klik dari sini, lalu saya aktifkan snap tangan, TAN, enter. Saya klik di lingkaran luar. Saya ulang lagi, C, enter. Saya klik dari sini, lalu saya ketik TAN, enter. Saya klik di lingkaran dalam. Saya ulang lagi, TAN ke area sini. Saya ulang lagi, C, enter. Saya klik dari tengah, ketik TAN, snapnya, lalu saya klik di sini. Kemudian saya trim beberapa objek yang tidak digunakan. TR, enter. Saya pilih ini. Nah, kemudian area dalam yang tidak digunakan ini, dan ini. Enter untuk mengakhiri. Kemudian saya buat di sini ini ada jaraknya 36 ya. Saya buat L, enter. Dari kuadran enter. Saya klik dari sini ke kuadran yang bawah. Enter. Nah, saya klik di bawah. Kemudian ini saya offset 36 dibagi 2 berarti 18. Jadi saya offset saja, O, enter, 18, enter. Saya klik ini, saya offset ke kanan, dan saya klik ini lagi, saya offset ke kiri, enter. Ini saya extend agar menerus dulu ya. EX, enter, saya enter 2 kali. Kemudian saya klik area sini, dan saya klik area sini, enter untuk mengakhiri. Dan di area ini saya akan buat dengan circle tantan radius. Di sini radiusnya 10, di sini radiusnya 9 ya. C, enter. Kita masuk mode TTR, T, enter. Kemudian saya klik di sini, saya klik di sini, masukkan radiusnya 10, enter. Nah, dan kita buat di bawah radiusnya 9 ya. C, enter, T, enter. Klik sini dan klik sini, masukkan input 9, enter. Kemudian kita trim yang tidak digunakan, TR, enter. Saya pilih ini. Nah, ini tidak digunakan, ini tidak digunakan, ini tidak digunakan. Termasuk ini, dan ini. Enter. Kemudian ini saya cerminkan ya. MI, enter. Saya pilih ini dan ini, enter.
dan garis pencerminannya saya klik dari sini ke sini, enter. Nah, kemudian ini saya trim lagi, TR, enter, enter. Ini trim, ini trim, ini trim, ini trim, ini trim, enter untuk mengakhiri, dan ini garis bantunya saya hapus. Nah, di sini objek sudah jadi ya, tinggal kita kasih dimension. Kita keluarkan dimensionnya ya, dim R. Nah, sama dengan AutoCAD. Saya klik dari sini, ini dim R. Nah, kemudian ini ada dim diameter, dimension diameter, dim dia, enter. Saya klik, lalu saya seret ke dalam. Nah, ini diameternya 54. Kemudian ini diameternya 12. Saya enter lagi atau tekan spasi untuk mengulang perintah sebelumnya. Nah, kemudian kita beri ukuran yang lain. Ini ya, dim R. Nah, saya klik fillet ini, tekan enter lagi atau spasi untuk mengulang perintah sebelumnya. Saya pindah, ini, saya ulang lagi, dim R. Saya ulang lagi, dim R. Saya letak di sini. Nah, kemudian ini juga sudut ya. Saya buat garis bantu dulu deh untuk menunjukkan sudut. Nah, ini dim angular. Nah, enter. Saya klik dari sini ke sini. Kemudian kita keluarkan sudutnya. Nah, ini saya geser keluar sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi secara keseluruhan sejauh ini sama ya. Ada sedikit perbedaan perintah di 3D-nya. Saya ada temukan perintah press pull di AutoCAD ada, tapi di ZWCAD belum ada. Nah, sejauh ini untuk perintah 2 dimensi sama persis dan sama lengkapnya. Itu saja review saya kali ini yang membahas tentang ZWCAD yang saya aplikasikan pada soal 2 dimensi. Untuk video berikutnya saya akan bahas pada soal latihan 3 dimensi. Selamat mencobanya. Terima kasih.